Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari mantan vokalis Dewa 19, Ari Lasso. Diam-diam rumah tangganya dengan Vita Desi yang telah dikayuhnya bersama selama 25 tahun itu berakhir dengan perceraian sejak Februari lalu, tepat di momen silver anniversary atau ulang tahun pernikahan perak ke-25. Kabar perceraiannya tersebut diunggah Ari Lasso ke Instagram pribadinya baru-baru ini. Dalam unggahannya, Ari mengumumkan dirinya telah bercerai dengan sang istri Vita Desi. Ari Lasso mengunggah foto lawas yang menampilkan kebersamaannya dengan Vita dan keempat buah hati. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Ari Lasso menyampaikan kabar perceraiannya itu. Jujur saya bingung mau mulai dari mana dan menulis apa, karena ini bukan kabar baik yang penting untuk diumumkan apalagi dicontoh. Jadi terhitung sejak Februari 2024, tepat silver anniversary, saya dan Vita Desi sudah resmi bercerai. Tulis Ari Lasso dikutip Minggu 27 Oktober 2024. Setelah perceraiannya sejak bulan Februari itu ditutupi, Ari Lasso akhirnya mengungkap ke publik pada bulan Oktober ini. Hal itu ia ungkapkan supaya tidak ada asumsi-asumsi dan prasangka tidak baik. Meski sudah bercerai, namun demi keempat anak-anaknya, hubungan Ari dan Vita masih terjalin baik. Yang pasti, kami baik-baik saja. Terpenting, anak-anak mengerti dan baik-baik saja. Satu hal mungkin saya cukup sesali adalah bahwa saya sebagai kepala rumah tangga Kristiani telah gagal memimpin dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kami sebagaimana semestinya janji pernikahan Kristiani. I'm so sorry guys, at Ola Lasso, at Audra Lasso, at AB.Lasso, at Alessa also. Tulis Ari Lasso. Pemilik nama lengkap Ari Bernardus Lasso itu menolak klarifikasi kepada awak media. Ari tutup pintu dan mulut dari media. Meski berpisah, tapi Ari meyakinkan ke publik kalau perceraiannya dengan Vita terjadi dengan pemikiran yang matang dan dilakukan secara baik-baik. Hubungan mereka juga tetap terjalin baik hingga kini. Rasanya cukup ya penjelasan saya. Saya minta maaf bila ada penggemar-penggemar yang kecewa, karena kami tidak bisa memberi contoh yang baik, karena ternyata kami tidak seperti yang kalian bayangkan dan media-media beritakan. Ya, kami manusia biasa yang bisa gagal. Tapi saya tetap bersyukur bahwa semua ini pasti ada hikmah. Doa kami, kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan. Yang terpenting saya akan tetap bernyanyi untuk kalian semua. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Tambahnya. Dalam postingannya tersebut, Ari tidak mengungkap penyebab perceraiannya. Ia menegaskan bahwa alasan cerai itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Padahal selama ini, istrinya Vita sangat setia dan telaten mengurus dan mendampingi Ari, terutama saat Ari berjuang melawan penyakit kanker limfoma yang diidapnya sejak September 2021 hingga dinyatakan sembuh pada Februari 2022. Kebersamaan, pengorbanan, perjuangan, dan kesetiaan Vita pada Ari pun sebaliknya rupanya tak membuat rumah tangga mereka tetap kokoh. Yang tidak mungkin saya tulis dan jelaskan, titik. Yang penting, kami berdua dan persetujuan anak-anak sepakat berpisah baik-baik. Lanjut Ari Lasso. Unggahan Ari Lasso itu mendapat banyak komentar dari netizen maupun teman sesama artis bernada dukungan atas apapun keputusan Ari Lasso. Yang tak kalah menarik komentar datang dari sahabatnya, Ahmad Dhani. Ari kemudian juga terlihat menanggapi komentar Dhani. Akhirnya ngerasain juga jadi duda, tulis Dhani dikutip dari akun @ahmaddhani_official. Rada telat, balas Ari kemudian disertai emoji tertawa. Sementara itu, sejurus dengan Ari Lasso, sahabatnya, Andre Taulany juga memilih mengakhiri rumah tangganya setelah nyaris 19 tahun menikah. Dengan alasan berbeda, Andre mengajukan banding saat gugatan cerai pertamanya ditolak pengadilan. Meski nyaris sama dengan Ari Lasso, Andre Taulany yang masih sah beristrikan Erin kompak merayakan ulang tahun putri bungsu mereka, Arlova Karissa Taulany ke-13. Andre dan Erin tetap kompak membahagiakan putrinya meski hati mereka tak lagi menyatu. Dalam foto unggahannya, Andre berusaha menunjukkan rasa cintanya pada buah hatinya di tengah proses cerai dengan Erin Taulany. Tak hanya itu, Andre juga pamer video lama bersama Arlova.
Tampak ia menunjukkan rasa sayang pada putrinya tersebut sembari tuliskan pesan haru. Ia berjanji akan selalu ada buat Arlova. Sayangku, cintaku segalanyaku, happy birthday ya nak. Semoga Allah selalu bersamaimu, sehat-sehat dan bahagia ya. Papa selalu ada buat kamu. I love you my sweetheart, tulis Andre. Sehati dengan Andre, Erin juga unggah momen spesial ulang tahun bersama Arlova. Walau tak ada sosok Andre di foto bareng Arlova, Erin juga ungkap pesan spesial untuk putrinya itu. Happy 13th birthday kesayangan mama at love_a.t, my unconditional love. You will forever be my one and only princess. May your teenager years be as spectacular as your radiant spirit. I love you so much, kata Erin. Memiliki masalah serupa yakni perceraian, tapi di momen berbeda, Paula akhirnya buka suara setelah tudingan selingkuh makin liar berhembus. Istri Baim Wong itu baru-baru ini memberikan penjelasan mengenai kondisi rumah tangganya dengan Baim Wong. Ia menegaskan tuduhan perselingkuhan yang diungkapkan oleh suaminya itu adalah tidak benar. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Paula menyatakan isu ini sangat mengganggunya dan ia merasa khawatir narasi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kedua anak mereka di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Misalnya ketika yang bersangkutan menaruh tangannya di dada, gitu kan, itu kesan yang ingin dimunculkan di situ. Terus kemudian kata-kata yang dipilih dengan segala kerendahan hati, mohon maaf, yang kayak gitu. Nah, itu beberapa contoh penggalan atau informasi atau tadi gesturnya, sikapnya, ekspresi wajahnya juga tidak menatap tajam, tapi kemudian lebih cenderung memunculkan skema, atau kalau kita lihat sudut-sudut matanya itu lebih banyak turun, terus mulutnya juga lebih banyak turun, menunjukkan ketidaknyamanan dan juga kesedihan gitu ya. Nah, itu yang mau disampaikan. Dalam unggahan tersebut, Paula meminta maaf kepada publik terkait keributan yang muncul seputar kabar rumah tangganya. Ia merasa penting untuk memperbaiki berita yang dianggapnya tidak akurat agar tidak menjadi informasi yang keliru bagi anak-anaknya di masa depan. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Dalam hal ini menahan the anger state, itu kan dia marah karena harus berhadapan dengan situasi ini. Itu dia. Itu lihat ini sudut ininya, terus kemudian matanya, gitu ya. Terus kemudian juga misalnya ada part di mana dia menunjukkan afraid, ya kenapa? Karena ininya mulutnya agak sedikit terbuka, tapi terus matanya juga agak sedikit lebih ke melalak tuh. Dalam postingannya, Paula mengakui sebagai seorang istri, ia memiliki berbagai kekurangan. Meskipun demikian, ia ingin menegaskan isu mengenai perselingkuhan yang beredar adalah tidak benar. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mama papa selalu sayang kalian. Kalau dari yang disampaikan ini kan memang Mbak Paula sudah mengaturnya dengan sangat baik ya. Karena kembali lagi dia mau menyampaikan
mau memunculkan kesan apa, terus kemudian kesan apa yang mau dimunculkan dan bagaimana dia menjelaskan situasinya. Jadi itu yang sebenarnya mau dia pesan yang mau disampaikan. Sementara itu, tak kalah menuai perhatian warganet yakni posting story Baim Wong yang minta Paula angkat video call-nya karena kedua anaknya kangen. Sontak unggahan Baim Wong itu menuai hujatan netizen.